Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Belia Fitri Nur Wahyudi dengan NIM 202101152. Di sini saya akan memaparkan materi tentang konsep dasar pembelajaran mata kuliah kurikulum pembelajaran. Hakikat pembelajaran yaitu proses belajar dan mengajar yang dilakukan oleh pendidik dan peserta didik untuk mencapai tujuan tertentu. Hakikat belajar mempunyai arti tahapan perubahan seluruh tingkah laku individu yang relatif menetap sebagai hasil pengalaman dan interaksi dengan lingkungan yang melibatkan proses kognitif. Perubahan paradigma lama, konsep pembelajaran lama dan baru. Konsep pembelajaran lama tentunya hanya berpusat pada guru sebagai sumber materi dan informasi. Sedangkan konsep pembelajaran baru berpusat pada siswa, sehingga siswa lebih aktif, kreatif, dan inovatif dalam pembelajaran. Selanjutnya ada konsep dasar pembelajaran. A. Proses pembelajaran merupakan proses yang sadar tujuan, yaitu untuk meningkatkan aspek kognitif, psikomotorik, maupun afektif para mahasiswa. B. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran sebenarnya adalah untuk memperoleh pengetahuan dengan suatu cara yang dapat melatih kemampuan intelektual para siswa dan merangsang keingintahuan serta memotivasi kemampuan mereka. C. Teori pembelajaran. Teori behaviorisme yaitu konsep stimulus dan respon. Teori kognitif membangun sebuah pemahaman. Teori konstruktif yaitu membangun pemahamannya dan diberi kebebasan serta tanggung jawab. Selanjutnya, teori humanis yaitu membantu menemukan dirinya sendiri sebagai seorang manusia sejati. Selanjutnya, landasan konsep pembelajaran. Yang pertama ada filsafat. Dengan filsafat, manusia bisa mempelajari, belajar tentang segala sesuatu dan sebaliknya dengan aktivitas belajar. Maka pemikiran-pemikiran tentang belajar terus berkembang dan banyak ditemukan, sehingga membawa pada warna inovasi ide dan pemikiran manusia sepanjang zaman. Yang kedua, ada psikologi, yaitu sebagai ilmu yang mempelajari gejala kejiwaan, yang akhirnya mempelajari produksi dari gejala kejiwaan ini dalam bentuk perilaku yang nampak dan sangat dibutuhkan dalam proses belajar. Yang ketiga ada sosiologis, yaitu manusia adalah makhluk individu dan sosial. Maka melalui belajar, individu bisa mempelajari lawan bersosialisasi. Yang ketiga ada komunikasi. Komunikasi sangatlah penting dalam proses pembelajaran antara guru dan siswa karena di dalamnya tercipta interaksi yang kompleks, yaitu seperti belajar dan mengajar. Tanpa adanya komunikasi, mungkin pembelajaran di kelas tidak akan berjalan dengan seharusnya. Yang ketiga, ada teknologi. Dengan adanya teknologi di era digital seperti ini, sangatlah mendukung guru untuk proses pembelajaran yang menggunakan perangkat penunjang internet seperti handphone, laptop, dan komputer, dan menggunakan aplikasi-aplikasi yang menunjang pembelajaran seperti Zoom Meeting, Google Meet, Google Classroom, dan lain sebagainya. Selanjutnya di sini ada metode pembelajaran. Yang pertama ada metode ceramah, yaitu ceramah adalah metodologi pembelajaran yang menyampaikan informasi pembelajaran kepada murid dilakukan dengan secara lisan. Yang kedua, ada metode diskusi. Di sini metode diskusi yaitu metode pembelajaran yang berkaitan dengan pemecahan suatu masalah yang dilakukan oleh beberapa orang. Yang ketiga, ada metode tanya jawab, yaitu metode yang di dalamnya menyampaikan suatu informasi yang dilakukan melalui interaksi antara guru dan murid. Yang keempat, ada metode latihan. Di sini, metode yang dapat digunakan untuk menyampaikan materi pembelajaran atau informasi melalui bentuk latihan-latihan.
Contohnya bisa seperti ujian tengah semester, ujian akhir semester, ujian nasional, ujian lisan dan lain sebagainya. Selanjutnya di sini ada aktivitas belajar. Yang pertama ada aktivitas visual, yaitu seperti membaca, memperhatikan gambar demonstrasi, dan melakukan percobaan. Selanjutnya ada aktivitas oral, yaitu aktivitas yang menyatakan, merumuskan, bertanya, dan memberi saran. Yang ketiga ada aktivitas mendengarkan, yaitu mendengarkan percakapan, mendengarkan diskusi, dan mendengarkan pidato. Yang keempat ada aktivitas menulis, seperti menulis cerita, menulis karangan, menulis laporan, dan menyalin. Selanjutnya ada hasil aktivitas pembelajaran dapat diketahui melalui evaluasi. Yang pertama, valid. Suatu evaluasi dikatakan valid apabila tes tersebut mengukur apa yang sebenarnya diukur. Yang kedua, reliabilitas. Suatu tes atau evaluasi adalah kemampuan tes dalam memberikan hasil yang konsisten sekalipun terjadi penggantian penguji. Yang ketiga ada praktis. Praktis di sini yaitu meliputi dana, waktu, kemampuan penguji, dan pengolah. Selanjutnya ada peran guru dalam proses pembelajaran. Yang pertama, sumber belajar, yaitu kemampuan guru dalam menguasai materi pembelajaran. Yang kedua ada motivator, yaitu menumbuhkan motivasi dan semangat dalam diri peserta didik untuk belajar. Yang ketiga, pelatih, mengembangkan keterampilan intelektual dan motorik peserta didik. Yang keempat, sebagai fasilitator, yaitu memberikan pelayanan kepada peserta didik untuk dapat memudahkan peserta didik menerima materi pelajaran. Selanjutnya, ada cara meningkatkan motivasi belajar siswa, yaitu 1. Menggunakan metode pembelajaran yang tepat dan beragam. 2. Menjadikan siswa sebagai peserta didik yang aktif. Yang ketiga, memanfaatkan media seoptimal mungkin. Yang keempat, menciptakan kompetisi. Yang kelima, mengadakan evaluasi secara berkala. Yang keenam, sampaikan motivasi langsung. Yang keenam, sampaikan motivasi secara langsung. Sekian materi yang dapat saya paparkan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, kekurangan kata, karena kesempurnaan hanyalah pada milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.